Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Al-Azhari. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori konsentris, teori sektoral, dan teori pusat kegiatan banyak. Teori yang pertama kali saya akan bahas yaitu teori tentang konsentris. Teori konsentris gambaran seperti ini. Teori konsentris, Ernest Burgess melakukan penelitian untuk kota Chicago pada tahun 1923. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan kota Chicago membentuk sebuah pola penggunaan lahan yang konsentris dengan fungsi yang berbeda-beda. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Interaksi antara penggunaan lahan dan manusia, baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik, membentuk beberapa zona konsentris. Kekurangan dari teori konsentris adalah tidak berlaku di negara lain seperti Amerika Serikat. Contoh kota dengan teori konsentris adalah Chicago, London, Calcutta, Adelaide, dan sebagian besar kota-kota di Indonesia. Teori konsentris yang pertama, populasi dengan sosial budaya yang heterogen. Yang kedua, industri komersil menjadi basis ekonomi. Yang ketiga, persaingan ruang untuk zona ekonomi dan ruang pribadi. Yang keempat, perluasan area peningkatan populasi kota. Yang kelima, transportasi dinilai mudah, cepat, dan murah di setiap zona kota. Yang keenam, pusat kota untuk pusat kegiatan ekonomi sehingga ruang di dekat pusat menjadi terbatas dan bernilai tinggi. Susunan ruang kota teori konsentris. Yang pertama, zona pusat kegiatan. Ciri-ciri inti kota: intensitas yang tinggi untuk kegiatan komersil dan pemerintahan, nilai harga jual atau sewa tanah yang tinggi, populasi untuk pemukiman sangat sedikit, aksesibilitas mudah, dan laju orang masuk keluar. Yang kedua, zona peralihan. Ciri-ciri yang pertama, terikat dengan zona pusat kegiatan. Yang kedua, populasi penduduknya heterogen dan tidak stabil, baik di pemukiman atau kegiatan sosial ekonomi. Yang ketiga, daerah dengan penduduk miskin. Yang keempat, kualitas lingkungan permukiman memburuk. Sering ditemukan daerah slum atau pemukiman penduduk kumuh. 5. Dapat diubah menjadi kompleks industri manufaktur, perhotelan, apartemen, dan lain-lain untuk rencana pembangunan kota. Dan yang terakhir, tingkat kejahatan dan penyakit tertinggi di kota. Zona permukiman kelas proletar. Ciri-ciri yang pertama, kondisi pemukimannya lebih baik, umumnya rumah-rumah kecil atau rumah susun. Yang ketiga, populasi penduduknya merupakan para pekerja dengan berpenghasilan kecil. Yang ketiga, transportasi dapat dikatakan masih relatif mudah dan murah menuju tempat bekerja. Yang keempat, ada zona kelas menengah. Ciri-cirinya yang pertama, pemukiman untuk para pekerja dengan berpenghasilan menengah. Kondisi pemukiman lebih baik dibanding dengan kelas proletar. Yang ketiga, lokasinya strategis dengan pusat perbelanjaan. Sudah hampir sama kondisinya dengan yang berada di pusat kota. Nah, yang kelima, ada zona penglaju. Ciri-cirinya yang pertama, memasuki daerah belakang. Yang kedua, penduduknya tinggal di pinggiran kota tetapi bekerjanya di kota. Yang ketiga, biaya transportasi relatif tinggi menuju CBD dibanding dengan zona lain. Yang keempat, pendapatan penduduknya relatif tinggi. Di teori yang kedua, ada teori sektoral. Gambaran sektoral seperti ini. Teori sektoral, kritik pertama mengenai teori konsentris dilakukan oleh Hummer Hoyt. Penelitian yang dilakukan oleh Hoyt berdasarkan akan pemetaan rata-rata nilai sewa pemukiman untuk setiap blok di setiap kota. Asumsi yang digunakan adalah adanya variasi penggunaan lahan di sekitar pusat kota, lalu berkembang dan masing-masing meluas ke zona lain. Pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan keluar dan sifatnya lebih bebas. Hoyt juga mengungkapkan bahwa persaingan spesial bukan satu-satunya sumber perkembangan kota, tetapi juga faktor kondisi geografis.
rute transportasi, dan kekerabatan sosial. Kelemahan teori ini adalah mengabaikan jenis penggunaan lahan lain selain permukiman. Contoh kota dengan teori sektoral antara lain California, Alberta, Boston, dan Calgary. Asumsi teori sektoral. Yang pertama, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. 2. Daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota. 3. Zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan. Susunan ruang kota teori sektoral. Yang pertama, zona 1, pusat kota, meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Yang kedua, zona 2, daerah manufaktur, terdapat pabrikan industri ringan dan perdagangan. Terus yang zona ketiga, pemukiman kelas rendah, berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan Nurbawisma, tempat tinggal kaum buruh. Zona keempat, pemukiman kelas menengah, berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri dan terdapat kawasan Madyawisma, tempat tinggal kaum menengah. Dan yang terakhir, zona kelima, pemukiman kelas atas, terdapat kawasan Adiwisma, tempat tinggal kaum atas. Dan teori yang terakhir ini, teori yang ketiga adalah teori pusat kegiatan banyak. Gambaran seperti ini. Menurut Harris dan Ullman pada tahun 1945, yang menyebutkan bahwa pusat kegiatan tidak selalu berada pada posisi di tengah-tengah suatu wilayah. Lokasi-lokasi keruangan yang terbentuk tidak ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor jarak dari CBD, sehingga membentuk persebaran zona-zona yang teratur, namun berasosiasi dengan sejumlah faktor yang akan menghasilkan pola-pola keruangan yang khas, di mana wilayah yang tercakup adalah yang pertama ada Central Business District, yang kedua ada Wholesale Light Manufacture, yang ketiga Low Class Residential, yang keempat Medium Class Residential, yang kelima ada High Class Residential, yang keenam ada Heavy Manufacturing, yang ketujuh Outflying Business District, yang ke-8 Residential Suburb, yang ke-9 ada Industrial Suburb.